Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saatnya kita ketemu sahabat ibu, ya sahabat ibu sakit, ibu mau meruqyahnya, ibu jangan takut nanti dia merontak saat dari kesurupan. Kalau ibu niatkan dia kesurupan, mungkin dia akan kesurupan, tapi niat ibu mengunci, mengatakan, hai jin dan syaitan, jika kamu yang di dalam, maka keluarlah kamu dengan cara baik-baik. Saya tidak izinkan kamu menguasai jiwa orang ini. Kalimat ibu dengan penuh keyakinan, saya tidak izinkan kamu menguasai jiwa orang ini. Maka setan itu tidak akan mampu, bu. Tidak akan mampu, pak, menguasai jiwa pasien ini. Karena niat kita ini sangat kokoh, sangat kuat. Jadi dalam hal ini, niat dan keyakinan si peruqyah itu perlu. Niatnya untuk pengobatan, untuk penyembuhan, nah maka ayat itu akan berfungsi untuk itu. Niatnya untuk mengunci jin dan setan, maka akan terjadi jin setannya terkunci, tidak mampu untuk menguasai jiwa pasien, sehingga dia tidak akan bisa mensurupi orang ini, tidak akan bisa. Kalau bapak takut, Ustaz udah boleh bergetar dia Ustaz, nggak apa-apa, cuman katakan lagi, saya haramkan kamu dengan nama Allah, jangan kamu kuasai jiwanya. Niat kita begitu kuat sehingga setan memang tidak mampu menguasai jiwanya. Bapak mungkin kalau melihat salah satu, ini bukan atraksi ya, ada seorang akhwat muslimah, usianya paling-paling baru 32 tahun. Jadi di Sarawak, berarti Malaysia bagian timur. Dia di sini, bersandar ke dinding. Saya ambil sajadah, saya bacakan beberapa ayat Allah. Sajadah itu saya bacakan mengelilinginya, karena ada yang lain yang saya tangani. Ya, saya bacakan ayat yang saya baca adalah surat Yasin ayat 9. Ya. Tentang kami jadikan pembatas dari depan, dari belakang, dan dari samping kanan, samping kiri mereka, dan seterusnya. Saya bacakan terus. Jadi ini sajadah. Ini akhwat ini terduduk di sana, tersandar di dinding. Sajadah ya, saya putarkan seperti ini dengan putaran tawaf ya. Ini dia. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Terus saya bacakan beberapa kali. Lalu selesai. Tahu nggak ibu? Selama saya menangani yang ini, beliau di sana, lepaskan saya. Padahal dia nggak diapa-apain. Memang nggak bisa bergerak dia kemana-mana. Nggak bisa bergerak. Kenapa ini terjadi? Ini adalah bahagian daripada niat. Saya niatkan ayat ini membentengi dia. Baik ya, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi kembali. Dengan sajadah, karena kami tidak akan menyentuh wanita. Dan maaf, setelah saya menyampaikan ini, saya menolak semua permintaan untuk saya ruqyah. Saya menolak. Ustaz Zul, tolong ruqyah anak saya, tolong ruqyah suami saya tolak. Apalagi yang mau diruqyah wanita, saya nggak akan mau. Saya hanya akan meruqyah istri saya, anak-anak saya, dan keluarga saya. Bukan pelit ya. Saya lebih suka ajarkan orang ini ruqyah diri kamu sendiri. Saya ajarkan ilmunya. Saya lebih suka begitu, Pak. Saya nggak mau dipanggil-panggil untuk tukang ruqyah. Kader saya alhamdulillah sudah menyebar seluruh Indonesia. Kita sudah punya 65 titik se-Indonesia. Dan itu cukup. Ngapain juga harus saya yang langsung turun tangan. Cukup saya ngajarkan ilmunya seperti ini. Kemudian ini harus menjadi konsumsi publik. Semua orang harus cerdas, harus pinter. Lah, jadi kembali, ayat Al-Quran itu dibaca, disesuaikan dengan niat, ya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Begini, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, ya. Setelah baca tiupkan, ya. Subhanallah kaum muslimin, terwujud. Memang nggak bisa kemana-mana. Soalnya badannya gede ini wanita ini. Akhwat ini badannya gede, tinggi besar. Kalau seandainya dia ngamuk di ruangan ini, habis semua di kacaunya. Tapi alhamdulillah dia terkunci di situ sampai selesai. Ketika ini sudah selesai, baru itu yang kita tangani. Kenapa saya dikunci di sini? Kenapa saya dikurung di sini? Saya nggak bisa kemana-mana. Lepaskan saya, buka pintunya. Terkunci dari sana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, niat, keyakinan dan niat. Bapak Ibu bisa. Sekali lagi saya katakan, pasti bisa dengan izin Allah.